Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Historia, kali ini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya dua organisasi keagamaan yang sangat populer di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, beserta perannya pada masa pergerakan nasional. Untuk itu, mari simak video berikut ini. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Salah satu organisasi keagamaan yang tidak kalah penting dan populer di Indonesia adalah Muhammadiyah. Organisasi ini lahir dan sudah dikenal sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua. Tokoh yang sangat berpengaruh dan menjadi leader organisasi ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868 dan meninggal pada tanggal 25 Februari tahun 1923. Beliau dilahirkan dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman dan ibunya adalah seorang putri dari Kiai Haji Ibrahim, seorang penghulu. Karena hidup di lingkungan yang agamis, sejak kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah dididik oleh kedua orang tuanya yang seorang kiai. Beliau sudah akrab dengan ilmu-ilmu agama sejak dini. Menjelang dewasa, beliau memperdalam kembali ilmu-ilmu yang didapatkannya sejak kecil dengan belajar kepada para kiai. Pada tahun 1890, Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat menuntut ilmu ke Mekah dan bermukim di sana selama 1 tahun. Kemudian, dilanjutkan pada tahun 1903, beliau kembali lagi ke Mekah dan bermukim selama 2 tahun. Ahmad Dahlan muda mulai mengenal ide-ide pembaharuan melalui kitab-kitab yang dikajinya, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, dan lain sebagainya. Ide-ide pembaharuan yang didapatkannya cukup menggerakkan hatinya untuk melakukan pembaharuan di Indonesia. Terlebih Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu melihat kondisi masyarakat muslim di Indonesia yang cukup stagnan. Oleh karena itu, beliau memiliki tekad yang sangat kuat untuk melakukan pembaharuan di Indonesia dengan cara mentransferkan ilmu-ilmu yang didapatkannya kepada masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan diminta dan diusulkan oleh murid-muridnya serta sebagian tokoh anggota Budi Utomo untuk mendirikan lembaga pendidikan yang bersifat permanen. Berdirinya Muhammadiyah secara umum dilatar belakangi oleh 2 faktor, yaitu faktor teologis dan faktor sosiologis. Untuk faktor teologis, Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan pengkajian terhadap ayat-ayat Al-Quran. Beliau memperhatikan, mencermati, dan mendalami makna tersirat yang ada di dalam Al-Quran. Untuk faktor sosiologis terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor sosiologis internal, yaitu karena tercampurnya kesucian atau keaslian agama Islam dengan bekas-bekas agama Hindu-Buddha yang pernah berkuasa di Indonesia, karena belum mempunyai sistem pendidikan pada saat itu. Untuk faktor sosiologis eksternal, Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki ketakutan dikarenakan semakin meningkatnya kristenisasi di lingkungan masyarakat. Peran Muhammadiyah pada masa pergerakan. Muhammadiyah menegakkan berbagai kebijakan pembaharuan dalam bidang agama, pendidikan, sosial, dan politik. Namun yang sangat signifikan perannya itu terlihat pada bidang pendidikan. Terdapat 2 jenis pembelajaran di sekolah yang telah didirikan oleh Muhammadiyah, yaitu pelajaran umum dan pelajaran agama yang merupakan perpaduan dari sistem pendidikan yang didirikan Belanda dengan pendidikan pesantren. Dengan adanya perpaduan sistem pendidikan tersebut, siswa yang belajar di sekolah yang telah dibangun oleh Muhammadiyah tidak akan tertinggal dengan siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah Belanda dan pesantren. Muhammadiyah juga sudah berkontribusi banyak dalam upaya memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dan kebijakan bagi pribumi. Hal tersebut dapat dilihat dari meratanya akses pendidikan bagi masyarakat pribumi yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan di sekolah Belanda. Latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau NU merupakan sebuah organisasi keagamaan yang tidak kalah populer di Indonesia. Hal ini dikarenakan eksistensinya yang cukup aktif di bidang pendidikan. NU didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926 di Surabaya dengan pendirinya yang merupakan tokoh agama Islam yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Munculnya NU berawal dari terbentuknya Nahdlatul Tujar pada tahun 1918 yang merupakan organisasi penggerak ekonomi pedesaan. Kemudian disusul dengan lahirnya Taswirul Afkar pada tahun 1922 yang merupakan gebrakan untuk bidang keilmuan dan kebudayaan. Terakhir, disusul Nahdlatul Walthon sebagai gerakan politik dalam bidang pendidikan. Sejak terbentuknya Nahdlatul Ulama,
Nahdlatul Ulama menjadi tempat para pejuang untuk menghapuskan semua kebatilan kolonialisme dan memperjuangkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam mendirikan NU dapat dilihat sampai saat ini. Kehadiran NU dalam barisan organisasi penting di Indonesia sejatinya menjadi sebuah ciri bahwa NU betul sungguh-sungguh menjadi organisasi yang sangat menjunjung tinggi nasionalisme. Adapun peran Nahdlatul Ulama pada masa pergerakan. Yang pertama, keterlibatan Nahdlatul Ulama dalam mengusir penjajah. Nahdlatul Ulama mempunyai karakteristik khusus dibandingkan dengan organisasi lain. Karakteristik yang dapat dilihat dari otoritas serta kepemimpinan para ulama. Pengaruh ulama yang kemudian meluas tidak hanya berlaku di bidang politik dan militer saja, tetapi juga di bidang ekonomi seperti kegiatan jual beli, barter barang, dan aktivitas perniagaan lainnya. Pasar tidak hanya dijadikan sebagai tempat jual beli, tetapi juga dijadikan sebagai tempat berdakwah sehingga kegiatan di pasar sangat dipengaruhi oleh hari-hari besar Islam. Ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan tidak hanya fokus sebagai pengobar semangat para santri dan masyarakat saja. Namun ulama juga sebagai pendorong pemerintah untuk segera menghadang tindakan asing yang berupaya menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah keterlibatan NU dalam kemerdekaan serta ideologi bangsa Indonesia. Berbagai persiapan dilakukan oleh beberapa tokoh bangsa termasuk diantaranya ada perumus Pancasila yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dari golongan pemuka agama. Dengan digelarnya rapat berlangsung di Taman Raden Saleh Jakarta pada tanggal 13-14 September 1944. Di saat tentara negaranya belum membaik, para ulama beserta santrinya justru sudah lebih siap menghadapi segala ancaman yang mungkin terjadi. Keterlibatan Nahdlatul Ulama berarti sangat penting juga dalam merumuskan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dibentuk oleh Panitia 9 pada saat sidang BPUPKI. Pada saat sidang tersebut menghasilkan dokumen yang sangat bersejarah yakni Piagam Jakarta. Keikhlasan Nahdlatul Ulama menerima Pancasila dan negara Indonesia berpusat jauh dari keikutsertaan Nahdlatul Ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan melalui Hizbullah, Sabilillah, juga PETA. Menurut Nahdlatul Ulama, sudah seharusnya umat Islam memperjuangkan negara yang tidak membatasi warganya untuk menjalankan ajaran agamanya. Sayyidi Rasulullah